Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, Engkau menghadirkan kami sebagai satu keluarga di rumah kami dan sebagai satu keluarga Allah di gereja ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami menjalankan tanggung jawab kami bersyukur Allah kami sempurna, memakai, mengerjakan hal-hal yang besar di dalam keluarga kami yang tak sempurna. Biarlah hari ini firman-Mu berbicara kepada setiap kami yang menjalankan peran sebagai orang tua dan juga kepada kami sebagai anak-anak. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu menghibur, menguatkan, meneguhkan setiap kami. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, keterbatasan ini urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama beribadah, dan secara khusus hari ini kita akan bersama-sama menghayati perintah kelima dari 10 hukum Allah. Suaranya agak ini ya, berdengung suara. Mari kita, saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama apa yang harus saya lakukan ini? Apa saya perlu pakai mic saja? Oke, aman. Oke, saudara, hari ini kita bersama-sama membahas teks ini ya dengan pertanyaan bagaimana keluarga yang dipimpin oleh Roh. Dan salah satu ciri dari keluarga yang dipimpin oleh Roh adalah keluarga itu menghayati dan menaati perintah yang kelima ini, yaitu hormati ayahmu dan ibumu. Mari kita bersama-sama membuka bagian ini. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Keluaran yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Saya mengajak kita semua untuk membaca bagian ini. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Singkat, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara, saya akan bersama-sama mengajak kita menyaksikan satu video ya. Mari kita sama-sama memperhatikannya. Video ini saya ambil dari Superbook ya. Berlin, bantuin mama cuci piring dong. Iya, nanti. Sekarang Berlin, mama habis ini mau masak. Kamu udah beresin kamar belum? Belum. Ya ampun, mama udah bilang beresin kamar habis bangun tidur, supaya nggak berantakan. Kalau rapi kan enak dilihat. Nyuruh-nyuruh terus, sampai bosen dengernya. Aku juga tahu. Brandy, besok kamu sekolah kan? Iya, Mah. Ya udah, taruh handphonenya, tidur. Ah, Mama, aku kan masih main. Nanti juga kalau udah ngantuk aku tidur. Kamu mau denger mama nggak sih? Taruh handphonenya, tidur. Nyebelin banget sih, Mama. Aku kan udah gede, ngapa sih harus disuruh-suruh?
Brandy, PR kamu udah dikerjain belum? Iya mah, 5 menit lagi aku kerjain. Kerjain sekarang. Kenapa sih ditunda-tunda? Kebiasaan jadi males. Aku tuh capek mas, seharian belajar terus. Aku juga pengen punya me time. Nanti kalau otak aku meledak gimana? Karena mikir terus. Dari tadi mama lihat kamu main handphone. Kalau dikasih tahu orang tua tuh bagus tahu buat kamu. Ngomel-ngomel lagi. Padahal aku juga udah tahu. Terus-terus aja dikasih tahu. Brandy, berantakan sekali kamar kamu. Sini beresin dulu. Nanti juga aku beresin mah, gak usah disuruh-suruh. Sudah ah, mau main keluar aja. Langsung ini mau tanya, siapa di sini yang pernah punya pengalaman kayak Berlin dan Brandy? Ingat namanya Berlin bukan Derlin, ya. Kalau Derlin anak baik pasti, ya. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman seperti Berlin dan Brandy? Lagi asik main game, terus kemudian mama, papa ngomel, main game terus kerjanya. Saya mau tanya di sini dulu. Caranya gini, kalau pernah punya pengalaman gini, angkanya jempol gini. Nah, kalau belum pernah, no, oke? Saya tanya ya sama anak-anak di sini ya, siapa yang pernah punya pengalaman kayak Berlin dan Brandy? No, luar biasa ya mamanya ya. Ayo sekali lagi ya, jempol atau ini kayaknya ada intimidasi ya, takut nanti. Enggak apa-apa, mama papa baik kok ya. Jujur ya, saya tanya, siapa yang pernah punya pengalaman kayak Brandy dan Berlin? 1, 2, 3 angkat tangannya. Wow, ada yang jempol, ada yang ini, luar biasa ya. Saya tanya ke sini ya. Oh, ini jarinya beda ya. Saya tanya ke sini, siapa yang pernah punya pengalaman kayak Berlin dan Brandy? Angkat tangannya. Oh, just telunjuk sama jempol ya, oke. Ini kalau Faiful dipaksa sama mamanya ya. Nah, saya mau tanya pertanyaan beda di sini. Siapa yang mamanya kalau ngomel-ngomel galak banget? Ada? Oh, malah bapaknya yang jawab ya. Siapa di sini coba angkat tangan semua yang pernah punya pengalaman ditegur sama papa mama, kita kesel, kita lagi asik main game, malah disuruh untuk belajar. 1, 2, 3 angkat tangannya. Oh. Oke. Terima kasih kejujurannya ya. Nah, saya mau tanya. Sebenarnya, coba jujur. Taat sama orang tua itu mudah atau tidak? Taat sama orang tua itu mudah atau tidak ya? Coba saya serentak. Kalau mudah banget, boleh ini jempolnya diangkat sambil goyang-goyang. Tapi kalau bilang benar-benar tidak mudah, kamu lambaikan tangan. Ya. Menyerah, menyerah banget ya. 1, 2, 3. Oh, deh. Dadah ya. Memang tidak mudah ya, tidak mudah sekali untuk taat. Silakan turunkan tangannya. Memang tidak mudah untuk taat sama orang tua, benar? Benar ya. Tapi pertanyaannya, mengapa saya sebagai anak kita ini harus taat sama orang tua? Nah, alasannya adalah karena kita mengikuti perintah Tuhan, firman Tuhan. Ya, saya mengajak kita baca ayat ini ya. Keluaran 20 ayat 12 tadi dikatakan begini nih, orang tua baca silahkan baca dengan keras ya, sambil lihat anaknya ya. Boleh. Orang tua silahkan baca, 1, 2, 3. Ya, benar-benar sangat ada ini ya, kayak ketegasan ya. Ah, sekarang anak-anak baca ya. 1, 2, 3 anak-anak baca. Tunggu. Sini ada anak-anak gak ya? 1, 2, 3.
dalam Tuhan, karena demi seperti yang jadi alasan kita menghormati, menaati orang tua kita karena firman Tuhan, perintah Tuhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukannya. Ya, selama beberapa waktu ini kita belajar nih ya, 10 hukum Allah. Hukum yang pertama apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, tinggal nyontek sebenarnya ya. Bapak Ibu nggak ahli nyontek ya. Yang kedua, jangan membuat patung dulu dong ya. Jangan membuat patung ya untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Nah, perhatikan ya, udah belajar semua ya kita selama berapa bulan ini. Hukum 1-4 bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan hukum 5-10 bicara tentang hubungan dengan sesama. Menarik sekali, hubungan kita dengan Tuhan didasari dengan jangan ada ilah lain ya di hadapanmu. Lalu hukum bicara tentang relasi dengan manusia, dasarnya apa? Yang pertama-tama dibahas. Hormati orang tua. Kenapa? Karena memang kita bisa baik sama orang, ya, turunannya jangan membunuh, jangan berzina. Kalau pertama-tama kita lakukan perintah itu dalam keluarga kita. Jadi dasarnya di dalam keluarga itu penting sekali. Kenapa kita mesti hormat, kita mengasihi orang tua kita, menghormati mereka. Lalu ada yang bertanya begini, kenapa sih Pak? Kenapa juga tidak dimasukin di hukum? Orang tua juga harus baik sama anak-anaknya. Kenapa ya? Ayo, harusnya kalau adil gitu ya. Anak hormati orang tua juga mesti sayangi anak-anaknya. Kenapa tidak dimasukkan? Ada penafsir bilang begini ya. Katanya kalau bicara misalnya ada orang tua, ini bukan pembenaran kita orang tua melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anak. Kalau orang tua tidak melakukan tugasnya dengan baik, itu efeknya hanya di dalam keluarga itu. Tapi kalau anak tidak hormat kepada orang tuanya, efeknya itu bisa kepada seluruh masyarakat dan semua bangsa. Kalau dia tidak bisa dididik dengan baik, dia bisa menghancurkan semua masyarakat dan bangsa. Jadi makanya ini penting sekali. Perhatikan dasarnya, bicara tentang relasi manusia, itu dimulai dari dalam keluarga. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini pertama-tama bicara tentang orang tua biologis, papa dan mama. Kita mesti menghormati mereka. Tapi bukan hanya itu sebenarnya. Ya, hormati ayahmu dan ibumu juga bicara tentang orang yang usianya lebih tua dari kita. Kita juga mesti sopan, beretika ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Lalu ini bicara tentang orang tua rohani, pembimbing rohani, ya, guru-guru sekolah minggu, rohaniwan. Kita memberi hormat kepada mereka karena membimbing kita dalam kerohanian. Lalu orang ini juga orang yang berada dalam secara status jabatan di atas kita, termasuk guru-guru di sekolah sebenarnya. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita menghormati mereka. Pemimpin kita di dalam perusahaan kita bekerja, kita menghormatinya. Lalu orang yang berotoritas atau pemimpin negara atau pemimpin wilayah, kita menghormati mereka. Nah, jadi aspeknya banyak, tetapi hari ini kita bicara secara khusus ini hormati orang tua biologis papa dan mama kita, ya. Hormati ayahmu dan ibumu ini tidak tanpa syarat. Walau mereka miskin, banyak kekurangan, tidak mengerti keadaanmu, melukaimu, menyebalkan, dan membuatmu kesal, hormati mereka. Tidak ada tanda koma untuk mengatakan hormati ayahmu dan ibumu kalau mereka baik, kalau mereka tidak membuat kamu kesal, kalau mereka tidak membuatmu terluka. Tidak ada. Hormati ayahmu dan ibumu, bagaimanapun kekurangan mereka. Sekarang baca sama-sama ayat ini, Amsal 23:22, 1, 2, 3. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Di dalam Alkitab orang tua itu dimuliakan, dihargai, dan anak-anak sudah seharusnya wajib
mengasihi orang tua dan menghormati mereka. Nah, saya tanya sama orang tua, menjadi orang tua mudah atau tidak? Boleh angkat jempolnya yang mengatakan mudah? Siapa? Oke. Saya mengangkat, silakan angkat tangan. 1, 2, 3 Bapak Ibu. Oh, nyerah semuanya. Kasihan sekali ya Bapak Ibu ya. Menjadi orang tua juga tidak mudah loh. Kenapa menjadi orang tua tidak mudah? Karena ini, ada seorang teolog reform berkata, Joel Bick ya. Dia bilang begini, dari semua panggilan hidup, menjadi orang tua adalah salah satu yang paling menantang. Orang tua Kristen dipanggil untuk menuntun anak-anaknya kepada Allah, namun para orang tua bergumul dengan kesombongan mereka, keegoisan mereka, kecintaan dan keinginan mereka yang mendalam terhadap dosa, serta sifat dosa yang mereka warisi sejak lahir. Jadi waktu jadi orang tua juga bergumul dengan dosa itu di dalam dirinya. Lalu diberikan hak istimewa jadi orang tua bagi anak-anak. Dan ini yang tidak mudah. Pernah gak papa marah sama kalian? Pernah? Sebenarnya papa itu gak mau marah sebenarnya. Tapi dia bergumul dengan dosa-dosanya dan dia berjuang untuk menahan diri, tapi memang itu pergumulan. Menjadi orang tua tidak mudah. Ada pergumulan besar. Jadi makanya ya, kalau anak-anak mengerti, wah papaku juga orang berdosa ternyata, ya. Mamaku orang berdosa, orang yang bergumul. Berarti saya harus juga melihat dia dalam proses Tuhan di dalam hidupnya. Makanya ini tipsnya. Kalau mama marah sama kalian, nah, kalian datangin mama, ya. Kalian bilang, mama sabar ya. Percaya setelah itu mama pasti lebih marah lagi ya. Sabar, apaan sabar ya? Tugasmu gak dikerjain ya. Jadi memang menjadi orang tua, sadar atau tidak, benar atau tidak, tapi memang tidak mudah jadi orang tua. Sama sekali tidak mudah. Dan kita berjuang, bergumul terus. Di gereja kita dikhotbahin, ayo bawa anakmu, jadi teladan iman. Tapi kita bergumul, berjuang sendiri bagaimana hidup beriman. Tidak mudah. Sama-sama tidak mudah. Jadi anak tidak mudah. Jadi orang tua tidak mudah. Tapi kita terus belajar dalam hal ini. Bagaimana menjadi orang tua? Nah ini, ya, pesan buat orang tua. Ingat firman ini. Ketika kita berlaku kepada anak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jangan buat dia kepahitan. Ya. Biarkan di dalam pergumulan menjadi orang tua ada kasih dan pengampunan yang dia ingat, bukan kepahitan, luka yang diberikan. Untuk orang tua, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan ingat ini, tentu ini bukan proses yang instan. Teruslah belajar jadi teladan. Hari ini gagal jadi orang tua yang bisa meneladankan iman, tapi belajar lagi. Aku mau ikut firman Tuhan, aku mau jadi orang tua yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin, para orang tua. Amin. Nah, saya balik lagi ke anak-anak. Kalau sekarang ditanya begini, dikasih tahu dalam firman Tuhan, hormati ayahmu dan ibumu. Gimana wujudnya menghormati ayah dan ibu? Nah, ada 3 wujudnya. Cara kita menghormati orang tua. Dan beda-beda setiap usia. Kalau masih kecil, masih dibayarin uang sekolah sama papa mama, masih dikasih makan sama papa mama, bergantung sama papa mama, semuanya hidup kita sama papa mama, kita belum menghasilkan. Rumusnya menaati. Perbanyak kosakata apa kepada anak-anak yang masih kecil? Yes mama, yes papa. Perbanyak itu. Kenapa? Itu sebenarnya membuat mereka akan lebih tenang hatinya. Kalaupun misalnya ada yang kamu gak setuju, tapi upayakan jangan no dulu lah. Karena itu menyakiti biasanya. Ini kenapa anak ini memberontak sekali sama saya. Belajar ngomong iya sama om.
Tapi jangan kayak si Berlin sama Brandy, iya tapi nanti ya. Iya nggak dikerjain begitu. Tapi mama dan papa mengharapkan dan merindukan kalian menjadi anak-anak yang taat. Rumusnya kalau ikuti firman Tuhan ini, menaati, menuruti. Ya, tentu yang selaras dengan firman Tuhan. Ya, kalau bilang gini, beresin tempat tidurmu, itu selaras firman Tuhan? Ya selaras, begitu ya. Kamu jangan kebanyakan main HP, ya selaras. Tapi kalau mama papa bilang gini, ayo main HP terus. Ayo, malas belajar kamu, ayo malas ya. Bagus, kamu anak malas. Nilai kamu di sekolah 0. Good, anak papa bodoh begitu. Gak ada ya. Kalau ada orang tua seperti itu berarti itu gak selaras firman Tuhan, ya. Tapi saya percaya orang tua pasti mendorong anaknya jadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang rajin, semua didorong. Maka saya percaya buru-burunya orang tua masih punya hikmat lah untuk mengarahkan anaknya jadi anak yang baik. Jadi belajar taat, apa? Taat, nurut. Tapi ini berubah. Seiring kita belajar bertumbuh, makin dewasa, berubah ya. Kita nggak selamanya jadi kecil, ya. Waktu kita sudah besar, kita sudah bekerja, kita sudah menikah, apa yang berubah? Hormatnya berubah? Tidak. Tapi cara menghormatinya sudah berubah. Bukan lagi kita plek-plek ya, kalau orang anak-anak sudah menikah, mesti tanya papa mama terus semuanya. Jangan juga, bukan seperti itu. Tapi ada perubahan. Meskipun kita sudah punya uang, sudah bisa bekerja sendiri, tapi jangan sampai kita tidak menghargai orang tua kita. Maka rumus yang kedua mewujudkan ini adalah menghargai mereka. Sudah dewasa, sudah bisa kerja, sudah punya uang sendiri, jangan bilang gini, lu mah tahu apa lu? Penghasilan gue udah banyak sekarang. Ingat ya, di dalam dunia ini, orang tua itu bisa hidupkan 10 orang, anak-anaknya. Tapi 10 anak belum tentu bisa mensejahterakan, merawat orang tua yang cuma 1 orang. Kadang lucu juga ya, orang tua udah sepuh, ada 10 anaknya. Orang tua udah sepuh, tapi belum tentu bisa menjaga orang tuanya. Jadi, hargai orang tuamu. Bagaimanapun kamu kesal kepada mereka, jangan sakiti dan jangan lukai hati mereka. Lalu yang ketiga mewujudkannya adalah ini. Kalau orang tua kita sudah lanjut usia, ya, sudah susah dalam banyak hal, fisiknya sudah mulai lemah. Apa? Merawat, menjaga, memperhatikan. Ya, menjaga dan memperhatikan mereka. Itu yang bisa kita lakukan supaya mereka bisa tetap tahu bahwa saya ini masih disayangi, saya ini masih eksis di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang tua itu seringkali hidupnya dalam kesepian kadang-kadang. Anak-anak pergi, ya, dari kecil bareng-bareng sama anak-anak. Tapi anak-anak sudah dewasa, mandiri, kuliah, menikah, orang tua sendirian di rumah, tinggal kesepian. Apalagi kalau sudah ditinggal pasangan, seringkali merasa sendiri, merasa gak berguna. Maka yang kita lakukan, perhatikan. Seenggaknya kita telepon lah, WA. Kita telepon mereka, tanyakan kabar mereka. Ya, tanyakan kabar mereka, dan kalau ada kesempatan, ya, upayakan bagaimana mereka dirawat, kebutuhan fisik mereka terpenuhi, tempat tinggal mereka ada, jangan sampai mereka terlantar. Itu cara kita mewujudkan perintah ini, merawat orang tua kita. Nah, anak-anak, yang paling mungkin bisa kita lakukan begini. Siapa di sini yang kalau papa mamanya bayarin uang sekolah kalian, kalian bilang, thank you mama papa udah bayarin uang sekolahku? Ada? Gini. Kita pikir itu memang tanggung jawabnya sih. Tanggung jawab orang, kita nggak usah ngomong-ngomong ya. Papa mama pasti bakal bayar. Tapi pernahkah kita bilang, makasih ya mama papa udah bayarin uang sekolahku. Makasih udah bayarin uang lesku. Makasih udah traktir aku makan. Dan makasih udah kasih aku hadiah. Terima kasih. Jadi ngomong banyak terima kasih sama papa mama. Ya, setidaknya itu melembutkan hati mereka. Saya ingin menunjukkan kepada kita, ya, mari kita saksikan satu video
terakhir ya. I love you forever. I love you forever. I'll love you forever. Wait, let's get a pic. I got a better idea. I'll love you forever. Hello? Love you forever. Saya pikir ini yang menjadi hati orang tua. Mereka mengasihi kita selamanya. Kalaupun hari ini mungkin ada kesempatan bagi anak-anak, kok orang tuaku kayak gini ya? Kok orang tuaku, gue gak rasakan orang tua yang baik itu seperti apa. Tapi kalau ada kesempatan kamu jadi orang tua, diputuskan rantai itu yang tidak baik.
Tapi kalau dikasih kesempatan jadi orang tua yang mengasihi anak-anaknya, mendidik mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Apa janji Tuhan kepada orang yang menghormati ayah dan ibunya? Dikatakan supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini janji berkat langsung dari Tuhan loh. Langsung dari Tuhan. Dan inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mencintai, menaati, menghormati orang tuanya. Oleh karena itu saya mau baca kalimat terakhir ini. Tak peduli sesukses apapun, jika kamu tidak menghormati orang tuamu dan tidak mau melepaskan pengampunan kepada mereka, itu artinya kamu sedang membuang berkat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karenanya, dengarkan ini, lakukanlah semasih ada kesempatan. Karena ada waktunya kita tidak lagi punya kesempatan itu. Dan hari ini kesempatannya. Kalau saudara, anak-anak semua masih ada orang tua, bersungguh-sungguh jadi anak yang hormat dan taat kepada mereka. Kalau sudah jadi orang tua, sungguh-sungguh didik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Mari kita renungkan apakah pesan Tuhan kepada kita. Apakah teguran Tuhan kepada kita. Dan apa komitmen kita setelah dari sini. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami satu perintah yang amat penting. Bagaimana kami sebagai anak-anak menghormati orang tua kami. Biarlah sungguh-sungguh melalui firman ini menegur kami yang selama ini tidak memperhatikan orang tua kami, kurang ajar kepada orang tua kami, melawan orang tua kami. Berikan kepada kami kelembutan hati untuk menerima firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang menghargai dan menaati mereka. Dan biarlah kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk masih punya orang tua, papa mama atau hanya salah satu, biarlah Engkau berikan kami hati yang mau mengasihi, menaati dan menghormati mereka. Biarlah kami menunjukkan kasih itu selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Dan bagi kami yang sudah menjadi orang tua, tolong kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Betapa tidak mudahnya menjadi orang tua, membawa anak-anak hidup di dalam teladan kebenaran. Kami sendiri juga bergumul. Tapi dengan kuasa Injil Kristus, Engkau memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.